Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu hidayah, bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidayah yang mana Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk menuju masjid Allah, untuk menunaikan salat maghrib berjamaah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat orang yang berjamaah di masjid lebih baik atau lebih utama 27 derajat dibandingkan orang salat sendirian di rumahnya. Kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini merupakan kewajiban. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang paling afdal, ya, tidak ada sesuatu yang paling utama setelah kewajiban kecuali adalah menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Silsilah Syarah Rasailil Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair, kitab Al-Kabair. Adapun kitab Nawaqidul Islam dibahas oleh ustadzuna, guru kita, Ustadz Muhammad Syahputra hafizahullahu taala. Sekarang kita sampai pada babun dzikru su'iz dhanni billah. Bab yang berkaitan tentang su'udzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, berburuk sangka. Su'udzan adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berburuk sangka ini merupakan dosa besar. Ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar. Lebih-lebih ketika seseorang hendak menjumpai ajalnya. Jangan sampai seseorang ketika hendak sakaratul maut, ia bersuudzon kepada Allah. Ia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk suudzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia hendak mati, ia berputus asa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah sekali-kali kalian mati, ya, kecuali kalian senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelang wafatnya. Kalau tidak salah 3 hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka, yaitu orang-orang munafik, berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala ghairal haqq, dengan prasangka yang tidak benar, yang tidak hak. Dhannal jahiliyah, dengan prasangkanya orang-orang jahiliyah. Ya. Ayat ini turun ketika perang Uhud. Ya. Maksudnya apa dhannal jahiliyah? Maksudnya prasangka jahiliyah. Ya, ay annallaha la yansuru rasulahu wa la yu'aidu ibadah. Ya,
Orang-orang munafik berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menolong rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meneguhkan atau menguatkan hamba-hambanya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya bersuudzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ya dosa besar. Bahkan di akhir pembahasan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku bergantung dengan prasangka hambaku. Fa in dhanna bi khairan falah wa in dhanna bi syarran falah. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kebaikan. Dan apabila hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka akan aku beri keburukan. Kemudian dalam riwayat lain, Rasul mengatakan, fal yadun 'abdi ma syaa. Hendaklah hambaku berprasangka terhadapku sekehendaknya. Ya, kita berprasangka buruk kepada Allah boleh. Kita berprasangka baik kepada Allah boleh, tapi akibatnya antum sendiri yang menanggungnya. Ya, maksudnya boleh di sini terserah kalian. Ya, kamu tahu seperti antum akan tahu akibatnya. Ya, tidak ada paksaan dalam agama Islam ini. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila ada ucapan atau firman Allah yang sifatnya memberi pilihan antara kebaikan dan keburukan, ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membolehkan keburukan. Ya, akan tetapi Allah menanyakan sesuatu tersebut, membuat pertanyaan tersebut, yaitu pertanyaan ingkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Contohnya, gimana dalam surat Al-Kahfi? Iyasha, gimana? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkeinginan untuk beriman, silakan beriman. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk kufur, silakan kufur. Apakah ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan bagi orang-orang untuk berbuat kufur? Tidak. Maksudnya apa? Terserah, kalau kamu mau kufur ya silahkan, kalau kamu mau beriman ya silahkan, tapi kamu akan mendapatkan ya balasan di hari kiamat nanti sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti diperbolehkan kita untuk berbuat kekufuran. Wala'iyadzubillah. Nah, ya, dan orang-orang munafik ini ya selalu ya bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wa qaulullahi taala dalam surat Fussilat, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Allah mengatakan wa dzalikum dhannukum, prasangka kalian itu, ya, yang demikian itu prasangka kalian itu, alladzi dzanantum bi rabbikum, yang kalian prasangkakan terhadap Rabb kalian, ardaakum, dengan prasangka itu kata Allah kalian itu binasa. Ya, dengan prasangka tersebut kalian itu binasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, adh-dhannina billahi dhannas sau. Ya, yaitu orang-orang munafik. Mereka itu berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Allah mengatakan alaihim dairatus sau. Ya, dengan orang-orang yang berprasangka buruk, alaihim dairatus sau, maka mereka itulah akan mendapatkan giliran. Ya, giliran apa? Azab yang pedih. Ya. Bahkan berprasangka buruk ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ya, ancamannya melebihi dosa-dosa besar yang lain di bawah syirik. Orang yang membunuh, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Ya, lafadznya sama dengan orang-orang yang berprasangka buruk. Ya, Allah mengatakan dengan orang-orang yang membunuh, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah marah, wa la'anahum, dan Allah murka kepadanya. Sama seperti orang-orang yang munafik ini. Allah mengatakan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Allah akan mengazab orang-orang
munafik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan. Apa sebabnya? Adh-dhannina billahi dhannas saw. Karena mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus saw. Mereka akan mendapatkan giliran, yaitu keburukan. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka padanya. Wa la'anahum. Allah menjauhkan dari rahmatnya, melaknatnya. Ya. Wa a'adda lahum jahannam. Dan Allah akan menyediakan bagi mereka neraka jahannam. Wasa'at masira, dan mereka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, gara-gara kita bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah, kita mendapatkan azab yang sedemikian rupa. Wal iyadu billah. Ya. Wa ruwiya min hadits Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau mengatakan akbarul kabairi, dosa besar yang paling besar, kata Ibnu Umar, su'udzan billah, berprasangka buruk kepada Allah. Ya, hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini dhaif. Mengapa Ustaz kok dimasukkan di dalam kitab ini? Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Asy-Syaikh muallif, ya, pengarang kitab, memandang bahwa hadis ini hasan atau sahih, makanya dimasukkan di kitabnya. Ya. Kemungkinan yang kedua, Syekh tahu hadis ini dhaif. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tahu hadis ini dhaif. Mengapa dimasukkan? Sebagai dalil pendukung dari dalil-dalil yang telah ada yang sahih. Ya, oleh karena beliau mengatakan ruwiya, diriwayatkan. Ya, kata-kata ruwiya, diriwayatkan ini, ya, diperbolehkan, ya, oleh para ulama usul fikih, ya, oleh para ulama usuliyun, tentang apa? Untuk meriwayatkan hadis, tapi tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam meriwayatkan hadis sahih, dalam hadis dhaif, ya, para ulama memberikan kaidah. Tidak boleh seseorang mencantumkan hadis dhaif dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau dia tahu hadis itu dhaif, tidak boleh. Mengapa? Berarti dia telah berdusta atas nama Nabi. Tapi kalau dikatakan waruwiya, dan diriwayatkan min hadis Ibnu Umar, ya, min hadis, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan beliau tidak mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda. Ya, diriwayatkan. Ini ada pembahasan lafaz-lafaz, ya, dalam masalah ilmu mustalah hadis. Ya, ada beberapa lafaz seperti qala, berkata, atau haddatsana, telah mengabarkan kepada kami, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami, ya, an, dari, itu semua menunjukkan derajat hadis. Ya, kalau kita kan enggak, ya. Jari kata fulan, atau aku mendengar fulan, ya, itu memiliki tingkatan yang berbeda dalam masalah hadis. Akan tetapi dalam kita kan enggak. Ya, semuanya sama. Naam. Ya. Kita baca perkataan Syekh Shalih Fauzan. Ya, wa minal kaba'iri, dan termasuk dosa besar su'udzani billah, adalah berprasangka buruk kepada Allah. Wa min dzalika 'indal maut, lebih-lebih ketika hendak wafat, mati. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Lihat lafadznya tadi, Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa qad qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan hadis ini apa? Sahih. Kalau hadis ini dhaif, biasanya ruwiya, diriwayatkan. Mengapa? Karena beliau ragu dalam kesahihan hadis tersebut. Biasanya seperti itu. Ya, la yamutanna ahadukum. Ya, janganlah kalian mati illa, kecuali wa huwa yuhsinu dzan billah, kecuali kalian senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma fi halil hayah, adapun dalam keadaan masih hidup, masih sehat, fayambaghi an yuwazina bainal khaufi war raja, hendaklah bagi seorang muslim untuk menyamakan, menyetarakan antara khauf, perasaan takut, ya, war raja, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kalau kita melakukan maksiat Allah akan menghukum kita. Ya, dan berharap ketika kita melakukan ibadah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita.
Atau takut ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ibadah kita tidak diterima. Ya, takut ibadah kita tidak diterima. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Fala yughallibu ahaduhuma 'alal akhar, dan tidak boleh ya keduanya saling melebihi antara satu dengan yang lainnya. Karena orang apabila rasa takutnya itu sedikit dan harapannya banyak, ia akan berpikir seperti ini ketika orang mau melakukan maksiat, wal'iyadzubillah, ya, Allah itu kan Maha Pengampun. Ketika saya nanti bermaksiat, saya akan bertobat. Terkadang orang berpikir seperti itu. Ini berarti apa? Harapannya lebih tinggi daripada rasa takutnya. Apabila seorang rasa takutnya lebih tinggi daripada harapan, ia mudah menjustifikasi orang. Ya, orang tersebut melakukan dosa besar misalnya. Dia itu ahli neraka. Dia itu pelaku maksiat, jauhi dia. Ya, kita nggak ada dakwah akhirnya. Ya, kita tidak ada dakwah. Boleh menjauhi, akan tapi kita tidak boleh menjustifikasi dia sebagai pelaku, sebagai ahli neraka. Ya, karena apa? Rasa takutnya semakin tinggi. Orang itu pelaku maksiat. Ya, dia itu ahli neraka. Jadi seperti itu. Seperti orang-orang apa? Khawarij. Nah. Bi'aksi ma'indal mauti, kata Syekh Shalih Fauzan, bi'aksi berlawanan dengan seseorang apabila ia hendak mati, hendak wafat, ya, fa innahu yughallibur raja. Hendaklah seseorang itu ketika mau wafat, beliau ya hendaklah meningkatkan harapannya bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalnya. Ya, berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya. Kenapa? Li'anna waqtal amali qad intaha. Karena waktu beramal sudah mau habis. Fala amala biha. Maka tidak ada amal baginya saat ini. Fa alaihi an yuhsinadh dhanna billah. Dan hendaklah bagi dia untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qaulullah taala. Allah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzalikum dhannukum," yang demikian itu adalah dhannukum, prasangka kalian. Ini khitabnya kepada orang-orang kafir. Alladzi dhanantum bi rabbikum, yang kalian prasangkakan kepada Rabb kalian. Ardakum, maka Allah Subhanahu wa taala ya membinasakan kalian. Al-khitab fi hadhihi al-ayah lil kuffar. Ya, percakapan ini ya dalam ayat ini adalah untuk orang kafir. Ya, ai dhannukum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya, orang-orang kafir menyangka bahwasanya Allah tidak banyak mengetahui terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Minal kufri wasyirki, dari kekufuran dan kesyirikan. Fa dhannukum hadza, dan prasangka ini ardakum, yaitu apa? Membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin bisababi su'i dhanni billah. Maka kalian menjadi orang yang merugi disebabkan apa? Bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bi annahu la ya'lamu wa la yattali'u. Ya, apa suudzonnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui dan tidak menyadari, wa la yastajibu, dan tidak merespon. Wa hadza i'tida'u minhum ala haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan ya sesuatu yang melampaui batas atau kurang ajar ya terhadap Allah, terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qauluhu ta'ala adh-dhannina billahi dhanna as-saw 'alaihim da'iratus saw. Ya, dan orang-orang munafik mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus saw. Bagi mereka ya giliran yang buruk. Maksudnya apa? Mereka akan mendapatkan azab yang buruk gara-gara prasangka yang buruk tersebut. Wa dzalika indama kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ghazwi. Ya. Yang demikian ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan perang, yatakhallafal munafiquna dhannan minhum. Ya, orang munafik ya meninggalkan atau mundur
ya dikarenakan berprasangka kepada Nabi, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, annahum la yarji'una kama qala ta'ala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan kembali ya dalam medan perang tersebut. Orang-orang munafik berprasangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang berharap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau perang dan para sahabatnya mereka tidak kembali. Maksudnya apa? Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi nanti akan kalah. Ya. Ini pada perang Khaybar. Ya. Nah, dan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat 12, bal dzanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Ya, bahkan mereka berprasangka bahwasanya Rasul dan orang-orang mukminin tidak akan kembali kepada keluarganya mereka sedikit pun. Ya, maksudnya apa? Semuanya kalah, semuanya tewas, semuanya ditahanan. Ya, falamma 'ada ashabuhu muntasirin dhafirin. Ya, falamma 'ada sallallahu alaihi wasallam ashabuhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, ya, perang menang beliau. Ya, beliau pulang bersama para sahabatnya. Ya, muntasirin. Ya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'al munafiquna ya'tadziruna biqaulihim, maka orang-orang munafik yang mereka enggak mau berangkat perang atau mereka sudah berangkat kemudian kembali ya mundur, ya mereka meminta udzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka beralasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya, harta-harta kami dan keluarga kami telah menyibukkan kami ya dari peperangan tersebut. Maksudnya apa? Akhirnya dia enggak mau ikut perang. Karena apa? Lebih mementingkan harta dan keluarganya. Dan ini menunjukkan teman-teman sekalian, ya, hendaklah kita ketika bekerja apapun, ya, janganlah sampai kita meninggalkan yang namanya kewajiban. Ya, baik itu yang namanya sholat ataupun kewajiban yang lainnya. Ya, jangan sampai kita demi harta atau demi keluarga kita, ya, kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang munafik mengatakan fastaghfir lana, maka ampunilah kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maafkan kami. Kemudian Allah mengatakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu berkata dengan lidah mereka yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Ya. Tsumma qala fil ayati fi akhir al-ayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir ayat, bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Ya, bahkan Allah ya mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Dan orang-orang munafik, ya mereka menyangka seperti itu, ya, bahwasanya Allah akan membiarkan mereka begitu saja, atau mereka menyangka Allah tidak melihatnya, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Faqad tabayyana min hadha anna su'adh dhanni billahi innama huwa kabiratun min kaba'iriz dzunub. Ya, dalil-dalil di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya berburuk sangka kepada Allah merupakan dosa besar dari beberapa dosa besar. Walihada yanbaghi lil muslimi an yakuna daiman husnal dhanni bi rabbih. Dan hendaklah bagi setiap muslim, ya, ia senantiasa berprasangka baik terhadap Rabb-nya. Wa annahu mahma balagat sayyi'atuhu, walaupun orang tersebut keburukannya sangat banyak, ia harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Ya, wa ta'azumat dzunubuhu, dan dosanya sudah menggunung. La budda lahu an yudrika anna babat taubati maftuhun. Dan hendaklah bagi seorang muslim, ya, ketika merasa dosanya banyak, kesalahannya banyak, ia harus mengetahui bahwasanya pintu taubat itu terbuka lebar. Wa anna Allah yaqbalu taubata al-'abdi idza taba wa ahsana adh-dhanni billah bihi wa anna al-farja qaribun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat, Maha menerima taubat bagi seorang hamba yang bertaubat dan
berhusnudzon atau berprasangka baik kepadanya. Wa annal faraja qaribun, bahwasanya ya kemenangan itu akan dekat, ya. Wa fi hadzal hadis, ya, beliau mengatakan dalam hadis ini, ya, at-tahdziru minal ya'si min rahmatihi ta'ala, yaitu peringatan keras terhadap orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal qunutu min afwihi, dan berputus asa dari maafnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi al-hasu 'ala ar-raja, dan di dalamnya ada anjuran untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khassatan inda dunuwil ajal. Ya. Lebih-lebih atau khusus ketika ajal telah dekat. Wa inda syada'idil qurbat, ya, dan ketika kesulitan itu menghampirinya, ya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaklah kita berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, ya. Lebih-lebih pada hal ini. Yang pertama, ketika kita hendak mau wafat, sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Ketika mau mati, hendaklah kita pasang husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah. Allah akan menerima amalan kita. Allah akan memasukkan kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian ketika kita berdoa, hendaklah kita pasang husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah mengabulkan doa kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin doamu dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang berdoa akan tapi hatinya lalai atau tidak yakin dikabulkan. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, salah satu lalai dari berdoa yaitu kita tidak faham makna apa yang kita ucapkan. Ya, kita tidak faham makna apa yang kita ucapkan. Hendaklah ketika kita berdoa dengan teks yang ada dari Quran, kita baca dulu terjemahnya. Ini doa ini kaitannya dengan apa sih? Ya. Doa ini berkaitan dengan apa? Oh, ternyata doa ini berkaitan dengan agar Allah memberikan kita keturunan yang saleh. Ya, walaupun kita enggak hafal artinya semua, tapi kita paham doa yang saya baca adalah doa agar meminta keturunan yang saleh. Oh, doa ini adalah doa untuk orang tua agar diampuni dosa-dosanya. Kita paham apa yang kita baca. Ya, kita baca, kita paham. Enggak harus ngerti artinya tekstual, enggak harus. Tapi kita paham apa yang kita baca itu doa ini untuk ini, doa ini untuk ini. Ya. Yang ketiga, kapan kita berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tatkala kita tertimpa musibah. Ya. Tatkala kita tertimpa musibah, hendaklah kita berkhusnudzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik musibah tersebut. Ya. Contohnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah berupa sakit. Hendaklah kita husnudzon bahwasanya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan kita justru suudzon, berprasangka buruk. Ya Allah, kenapa engkau memberikan aku sakit? Apakah engkau tidak sayang kepadaku? Ya, enggak boleh kita berprasangka seperti itu. Tapi kita harus berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita dengan sakit ini. Ya, kedua juga kita berprasangka baik, ya, bahwasanya kita sudah merasakan kenikmatan setiap hari. Sehingga karena sering merasakan kenikmatan tersebut sudah jadi hambar, sudah tidak terasa nikmat lagi. Ya, ketika Allah uji kita dengan rasa sakit, Allah akan rasakan, oh ternyata ketika sembuh itu sehat itu enak ternyata. Nah, rasanya seperti itu. Ya. Ya, beberapa banyak orang, ya, orang yang suka makan makanan, ya. Misalkan makanan dia sukanya misalkan ayam geprek misalkan, atau bebek goreng misalkan. Ya, ketika setiap hari makan bebek goreng itu sudah enggak nikmat, Pak. Justru dia kangen dengan yang namanya tempe. Kan gitu. Bosan dia. Sama seperti orang yang setiap hari sehat, enggak pernah sakit. Ya. Bisa jadi dia
biasa-biasa saja. Ya, nikmat yang Allah beri itu rasanya kurang. Ya, tapi kalau sudah diberi kesehatan, masya Allah. Diberi sakit kemudian sehat, masya Allah. Ternyata sakit apa sehat itu enak ya. Ternyata rezeki Allah itu banyak. Ya, orang terkadang kalau sehat terus memandang, masya Allah ya, kalau orang-orang yang Allah berikan harta yang banyak, misalkan dia bisa beli mobil, beli ini, enak sekali ya. Ya, bisa makan ini, bisa makan itu, enak sekali. Ya, mereka berpikir seperti itu. Ya, padahal kenikmatan kesehatan itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ia enggak tahu, ya. Orang, saya punya teman ya. Bapaknya itu masya Allah beliau kaya sekali, orang dermawan sekali, masya Allah. Ya, mobilnya Pak Ciro, Pak. Mobilnya Pak Ciro, masya Allah. Rumahnya masya Allah. Beliau pernah bercerita kepada saya, enggak tahu ceritanya ini karena semoga enggak pamer, semoga memang untuk memotivasi atau gimana ya. Tabungan saya itu Ustaz, saat ini alhamdulillah 6M katanya. Dia bilang seperti itu, masya Allah, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, beliau pernah bercerita seperti itu. Ya, akan tetapi qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, dengan gaya hidupnya yang mewah mungkin, ya, beliau terkena penyakit matanya yang rabun Jawa katarak, sulit untuk melihat. Kemudian beliau habis sakit stroke. Jadi mobil Pak Jironya itu nganggur, Pak. Ya, nggak bisa nyetir ya. Akhirnya kemana-mana, ya, suruh nganter pakai mobilnya. Ya, kita terkadang merasa, masya Allah nikmatnya kalau punya mobil seperti ini. Padahal nikmat banyak kita, ya, diberi kesehatan. Orang tersebut misalkan makan nggak boleh pilih-pilih, harus makannya harus ini kan bosan nanti. Kalau kita bebas, mau cumi, mau ikan ini, mau ikan itu, bebas, nikmat. Kenapa? Kita sehat. Ya, kenikmatan itu ya bukan hanya dari harta atau yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan kita anak yang soleh. Nah, orang-orang misalkan, ini saya tidak mendeskripsikan orang-orang yang kaya, contoh saja. Allah berikan mereka kekayaan, harta yang melimpah, akan tapi anaknya ya misalkan jauh dari agama. Atau anaknya justru ketika disuruh begini membentak orang tuanya dan berharap orang tuanya segera mati biar bisa memiliki hartanya. Nah, dengan orang yang biasa-biasa saja, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang soleh, anak yang gemar membaca Al-Quran, anak yang gemar sholat, anak mudah, ya, bukankah itu kenikmatan yang luar biasa? Kan gitu. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man fawqakum. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, lihatlah orang yang di bawahmu, jangan kau lihat orang yang di atasmu. Kalau kita melihat orang yang, ya, misalkan kita jualan kok nggak laku-laku misalkan, ya coba kita lihat orang-orang, ya, saya melihat masya Allah, saya tuh merasa terkadang istri itu mengeluh, Mas, ya, karena mungkin beberapa kali beberapa mau kontrakan mau habis begini dan begitu, terkadang loh, akhirnya uang kan yang harusnya bisa buat jajan kita sisihkan untuk membayar kontrakan ini. Terkadang seperti itu dulu, ya, kita jelaskan begini, bersabar terus, ya, tetap dia pikirannya masih memandang yang ke atas. Mengapa? Karena waktu itu, ya, teman-temannya atau lingkungannya kanan kiri itu orang-orang masya Allah, orang-orang yang top ya, gitu. Jadi mereka memandang ke atas. Akhirnya saya ajak waktu tinggal di Delta Sari, saya ajak di sholat di Masjid Al-Ikhlas di Delta Sari itu kan sebelum masjid itu kan ada sampah-sampah, ada rumah di situ, Pak, ya. Nah, saya berhenti di situ. Lihat, Dek, mereka itu tidur seperti di situ yang pertama, ya, dan tidur dengan bau yang tidak enak, dan belum tentu airnya itu sehat, ya. Lebih bersyukur kita, ya, dan belum tentu mereka makannya itu masya Allah enak-enak, ya. Misalkan antum makan enak tapi dengan bau yang nggak enak, rasanya gimana, ya. Akhirnya seketika itu beliau, ya, meneteskan air mata dan minta maaf sama saya. Maaf ya, Bi, dulu waktu awal-awal nikah dulu, waktu masuk anak baru 1, maaf ya, Bi, kalau aku menuntut terlalu banyak. Karena pandangannya itu orang-orang, ya, maklum Pak, orang Delta Sari, rumahnya wah-wah, ya, pandangannya mereka itu, ya. Nah, tapi alhamdulillah seperti itu, ya, dulu itu. Alhamdulillah sekarang dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita diakona'ah. Ya cukuplah,
intinya. Baik, ya, azan dulu. Bismillah. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar, kita loncat-loncat. Nah,
Nah, berkata muallif rahimahullah hafizahullah, ammal mu'minu fa innahu yuhsinu dzan bi rabbih mahma balagatis syiddah. Hendaklah seorang mukmin, ya, ia senantiasa berprasangka baik kepada Rabb-nya walaupun ia dalam keadaan sengsara atau kesulitan. Fa huwa la yai'asu abadan, dan ia tidak berputus asa kepadanya sama sekali. Li'ilmihi anna rahmatallahi wasi'ah, ya, dengan ilmunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas. Wa anna hadza imtihanun minallahi lahu, dan ini merupakan ujian dari Allah untuknya. Fa hadza huwa sya'nul mu'min, yang demikian ini adalah, ya, keadaan orang mukmin. Fa innahu kullama ishtadda bihil karab azuma raja'uhu billah. Ya, apabila seorang mukmin, ya, kesulitan itu semakin menyulitkan dirinya, azuma raja'uhu billah, maka semakin besar pula harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala alaihi salatu wassalam, ya, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu beriringan dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya, ya, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusran, dan ketahuilah bahwasanya setiap kesulitan bersama dengan kemudahan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat sayang kepada kita. Kita diuji, Pak. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya kita sudah beriman, kemudian kita enggak ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu dipertanyakan iman kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja? Ya, setelah mereka berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar imannya, ya, dan mengetahui orang-orang yang dusta keimanannya. Ya. Ini ketika orang mengatakan beriman tetap ujian. Ya, dan orang terkadang mengatakan seperti ini. Katanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kita dengan yang lebih baik jika kita meninggalkan pekerjaan yang haram. Misalkan pekerjaannya yaitu dia di bank. Ya, di bank. Instansi ribawi. Ya, dia mengatakan kalau saya resign, ya Allah pasti akan ganti. Akhirnya dia resign. Qadarullah. Setelah resign sampai hartanya habis, Allah Subhanahu wa taala belum ganti di dunia, tapi pasti sudah diganti di akhirat. Ya. Pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya, jika kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan meninggalkan keburukan atau meninggalkan sesuatu yang diharamkan, ya, ingat, Allah cara mengganti Allah itu ada dua. Ya, ada tiga. Ada tiga. Cara Allah mengganti itu ada tiga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ganti di akhirat. Dan ini adalah gantian yang sangat berharga. Kenapa? Ketika kita nanti di akhirat amal kita sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala yang sangat besar dikarenakan apa? Kita meninggalkan keharaman tersebut. Pekerjaan yang haram tersebut. Yang kedua, ya, Allah ganti, ya, dengan yang semisalnya. Dan ini yang biasanya diharapkan oleh manusia. Ya, ketika dia misalkan keluar dari bank, ya, yang gajinya pertamanya mungkin 1 bulannya 5 juta atau lebih, ia berharap ketika keluar Allah ganti gajinya 5 juta bulan. Nah,
Ini terkadang Allah juga beri, terkadang tidak. Ya, karena pengabulan ada 3 tadi. Dan yang terakhir, pengabulan Allah ganti dengan sesuatu yang lain. Dan itu lebih baik baginya. Ya, contohnya, ya, orang tersebut misalkan di bank ribawi, kemudian dia hutangnya, saya gaji semakin besar kok hutang semakin banyak. Tapi sekarang ini gajinya sedikit, cukup, ya Allah beri istri qanaah. Istrinya Masya Allah qanaah, menerima. Allah beri anak-anak yang soleh, Allah perbaiki keturunannya. Allah mudahkan ia dan keluarganya beribadah kepada Allah. Ini bukannya rezeki yang Masya Allah, ya, rezeki yang Masya Allah ini. Nah, jadi Allah ganti rezeki itu bukan hanya berupa harta, tapi berupa yang lain, kesehatan, kesolehan anak, ya, dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan sedikit hadis yang terakhir, ya. Qala al-musannif rahimahullah wa lahu ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari secara marfu' dari Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku bergantung dengan prasangka hambaku. Ya, wa zada Ahmad wa Ibnu Hibban. Dan Imam Ahmad menambahkan dan Ibnu Hibban, in dhanna bi khairan falahu. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku maka baginya kebaikan, wa in dhanna bi syarran falahu. Dan apabila hambaku berprasangka buruk kepadaku maka baginya keburukan pula. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, hadis aku bergantung terhadap prasangka hambaku, beliau mengatakan fa in dhanna khairan a'tahu khairan. Apabila kita bergantung berprasangka baik kepada Allah, Allah akan beri kebaikan. Wa in dhanna syarran a'tahu iyyah. Apabila seseorang berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan berikan keburukan. Fal jazaa'u min jinsil amal. Maka balasan bergantung dengan perbuatan. Falladzi yazun anna Allah la yaqbalu taubatahu wa annahu mu'adzibuhu wa huwa la mahalata min ahli nar. Di garis bawah ini, dan orang yang berprasangka buruk, ya, yang berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah tidak menerima tobatnya, ya, dan Allah akan mengazabnya, wa huwa la mahalata min ahli nar, maka dia itu, ya, termasuk bisa jadi ia tidak memiliki tempat, tidak memiliki kedudukan, ya, dan ia termasuk ahli neraka. Fahadha yujazihillahu ala hasabi hadzal dhann. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas yang sedemikian ini bergantung dengan, ya, prasangka hambanya tersebut. Li'annahu asa'al dhann bi rabbih. Karena orang tersebut berburuk sangka kepada Rabbnya. Amma idza ahsana dhann bi rabbih, adapun orang yang berprasangka baik terhadap Rabbnya, wa ayqana anna Allah la yaghfiru dzambahu, ya, fa inna Allah yakunu 'inda husni dhannihi, ya, dan bahwasanya orang yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala bersama dengan, ya, prasangka baiknya tersebut. Hadza wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Nah, bagi kita ma'asyiral muslimin, bagi kita yang masih sehat, ya, yang mendampingi orang yang sakaratul maut, yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Kita talqin, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, kita talqin la ilaha, agar dia mengikuti. Ya, agar dia mengikuti. Ya, kemudian juga kita boleh mengatakan kepadanya, ya, hendaklah kita berhusnudzon, kita sampaikan hadis tersebut. Jenengan itu berprasangka baiklah kepada Allah bahwasanya Allah menerima tobat jenengan. Jika kalian jangan bertobat, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Terus kita motivasi dia.
Ya, tapi yang terbanyak adalah la ilaha illallah. Dan jangan kalian berputus asa, dan jangan jenengan berputus asa dari rahmat Allah. Kita ucapkan seperti itu. Boleh. Ya, akan tapi yang untuk mentalkin mayit adalah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah mayit orang-orang yang hendak meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, ini pentingnya teman-teman. Ya, pentingnya kita menuntut ilmu secara membahas kitab. Ya, pentingnya menuntut ilmu membahas kitab seperti ini. Terkadang ketika kita kajian tematik saja, itu kita seolah-olah mengetahui agama itu semuanya seperti ini. Seolah-olah kita sudah, masya Allah, seperti profesor, ya, ahli agama. Akan tetapi ketika kita membahas ilmu sedikit demi sedikit, ternyata banyak ucapan ulama, banyak pemahaman-pemahaman yang belum kita ketahui. Ya, seperti ini tadi. Ya, janganlah kita mati kecuali berkhusnudzon kepada Allah. Sabda Nabi SAW. Ya, kita dengan melazimkan menuntut ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita jalan menuju surga. Mengapa? Kita berusaha memperbaiki diri kita ketika sehat. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidup kita pasti Allah akan memperbaiki akhir hidup kita. Jadi seperti itu. Ya, kita harus menuntut ilmu harus sabar. Ya, harus sabar. Ya, kalau antum tahu persiapan, ya, beberapa asatidzah kita, bahkan pernah dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mempersiapkan ilmu, ya, ketika untuk mendatangi, kan kalau bulan Ramadan itu kan banyak orang-orang yang umroh zaman dulu, sekarang juga banyak. Akan tapi beliau Syekh Utsaimin memiliki liqa babil maftuh, ya, yaitu majelis tanya jawab. Jadi beliau nggak ngisi kajian, semua pertanyaan sudah disiapkan. Ya, itu di bulan Ramadan. Persiapannya Syekh Utsaimin rahimahullah itu di bulan Sya'ban beliau menutup dars. Beliau menutup dars itu pelajaran. Pelajaran di bulan Sya'ban diliburkan. Beliau meninggalkan anak dan istrinya dan beliau sendirian di suatu tempat yang mana isinya di perpustakaannya, yang mana beliau itu membaca fatwa-fatwa atau membaca buku, ya, sampai intinya satu hari itu digunakan untuk belajar. Ya, ketika di bulan Ramadan, Syekh Shalih Al-Utsaimin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, ulama, masya Allah, belajarnya kayak gitu. Ya, kalau kita, ya, padahal kalau kita, ya, saya itu mempersiapkan ini ketika untuk belajar itu dari tadi ba'da sholat asar sampai jam 5, sampai azan tadi. Sebelum azan saya mandi baru berangkat. Ya, kenapa? Takutnya saya salah yang saya sampaikan. Benar saya baca kitab ini, saya baca, saya bisa memahami misalkan, benar saya bisa. Misalkan saya bisa. Nah, saya takut dari pemahaman saya itu salah. Kan gitu. Akhirnya saya mendengarkan, ya, ceramahnya mungkin Ustadz Firanda yang membahas bab yang sama, atau ceramahnya Ustadz yang lain, ya, atau, ya, kajian Syekh Shalih Fauzan atau yang lainnya. Jadi kita mendengarkan untuk mencari. Kenapa? Tujuannya apa? Agar ketika di depan ini menyampaikan tidak salah pemahamannya. Karena kalau saya sampaikan pemahamannya salah, terus antum amalkan, saya dosa jariah nanti. Kan seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Kita belajar, ya. Jangan kita berhenti belajar, setiap hari belajar. Ya, kata Ustadz Zulkarnain hafizahullah, ya, jangan sampai orang yang sudah ngaji itu terlewatkan satu ilmu ketika di dalam hari-hari tersebut. Ya, jangan sampai seorang yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, ya, di manhaj salaf ini kelewatan satu ilmu setiap harinya. Nah, jadi mungkin antum misalkan lihat mungkin antum punya medsos, antum baca misalkan artikel dari Ustaz, antum baca, oh ternyata dapat ilmu seperti ini. Oh, dapat di grup share kajian pendek, oh ternyata ini ilmu baru. Seperti itu. Ya, jadi tidak terlewat satu hari pun satu ilmu. Kalaupun ilmu itu sudah kita ketahui, berarti untuk mengingatkan diri kita. Dari ilmu yang menuntut ilmu itu, Pak. Yang pertama, ya, apabila kita tidak tahu, menjadikan kita mengangkat kebodohan. Jadi kita jadi tahu. Yang kedua, ketika kita sudah tahu, ya, menguatkan hafalan kita atau menguatkan pemahaman kita. Ya. Yang ketiga, ya, ketika kita lupa, mengingatkan diri kita. Ya, kita
Sudah belum tahu jadi tahu. Sudah tahu sudah ingat menguatkan. Lupa mengingatkan. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ingatkanlah manusia. Sesungguhnya mengingatkan manusia itu akan bermanfaat bagi orang mukmin. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ngaji tauhid itu sampai terus. Enggak terputus terus sampai kita mati. Ya, Allah mengatakan wa dzakir sebelum ayat tauhid ini Allah mengatakan wa dzakir ingatkan manusia. Kita ingat terus ngaji terus. Ya. Dan antum antum tahu, antum belum tahu, antum lupa. Ketika antum duduk di majelis ilmu, ya antum dinaungi malaikat. Ridwan bima yasna. Ya. Kemarin ketika kajiannya Ustaz Habib siapa? Salim Muhdar hafizahullah, ya Ustaz Syahputra datang. Beliau datang. Ustaz kita, guru kita. Ya, beliau datang. Nah, beliau begini. Ini bukan, saya lihat kayaknya bukan chattingan ya. Kalau chattingan gini fokus saya. Dia gini memperhatikan setiap diam, tangannya gini diam. Ketika ada kira sesuatu yang penting, tangannya gerak lagi. Diam lagi. Ada penting, nyatet. Beliau nyatetnya lewat HP berarti. Ya, ini seperti itu. Ya, ini penuntut ilmu beliau. Masya Allah, hafizahullah, guru kita. Ya, hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Taib, Allah a'lam. Nah. Kalau dikatakan apa mungkin orang yang setiap hari berprasangka baik kepada Allah, kemudian di akhir hayatnya bisa berprasangka buruk kepada Allah? Kalau dikatakan mungkin bisa. Oleh karena kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta jalan yang lurus. Ya, jika kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan yang maknanya ya ada seorang yang hidup seperti hidupnya ahli surga. Setiap hari ibadah tapi ketika maut kurang sejengkal beliau ya beliau kufur. Ya, dan dia masuk neraka. Dan begitu juga ada orang yang kehidupannya ahli maksiat. Ya, ketika ajalnya kurang sedikit beliau bersyahadat misalnya atau bertobat, maka dia jadi penduduk surga. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ya, tidak bagi kita yang sudah ngaji ya, lebih-lebih kita yang ada di depan ini, belum tentu mati kita tuh husnul khatimah. Ya, belum tentu mati kita husnul khatimah. Bisa jadi karena kita sudah ngaji, hati kita semakin congkak. Semakin yang ketika kita sebelum ngaji kita nggak pernah membicarakan orang. Semakin kita ngaji kita semakin membicarakan orang. Ya, justru semakin keras hati kita. Ya. Atau justru semakin kita ngaji, ya, semakin kita merendahkan orang yang belum ngaji. Dan ini bisa jadi ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita merendahkan orang yang lain, baik siapapun itu. Ya, baik siapapun itu. Ya cukup kita misalkan ketika ditanya orang itu misalkan ya kita membicarakan orang yang menyimpang misalnya. Kita bicarakan kepada orang, dia itu menyimpangannya A, B, C, D. Sudah. Jangan sampai kita mentertawakannya. Jangan sampai kita begini dan begitu. Ya, mengejeknya. Dan kafarah orang yang mengejek orang lain atau menertawakan aib orang lain, kafarahnya itu apa? Ia akan melakukan perbuatan tersebut. Ya, oleh karena kalau ada orang yang berzina jangan kita ejek. Ya, jangan kita ejek, tapi kita istighfar untuk kita diri, meminta perlindungan dari perbuatan tersebut. Dan harus kita yakinkan, kuatkan orang tersebut agar ia bertobat kepada Allah, agar ia mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan kita ejek, kita gini, naudzubillah min dzalik. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Kafarahnya orang yang
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kafarahnya orang yang mengejek orang lain atau orang yang merendahkan orang lain, dia akan melakukan apa yang orang lain tersebut lakukan. Ya, karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ini. Ya, bisa jadi. Nah, akan tetapi ma'asyiral muslimin yang perlu kita ketahui bahwasanya ya, semakin kita ngaji jangan kita takut, semakin ngaji semakin kuat. Tidak. Ya, perbaiki niat. Niat kita perbaiki. Niat kita ngaji di sini apa sih? Gitu. Kita perbaiki. Nah, hadza wallahu alam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.